Hai guys, nama aku Samantha. Ada orang yang ninggalin paket misterius di depan rumahku. Dan isinya bikin aku ketakutan bukan main. Biar aku ceritain dari awal ya. Ini semua bermula waktu orang tuaku cerai. Mereka nggak mampu bayar rumah lama kami lagi. Jadi mereka harus pindah ke rumah baru yang lebih kecil. Mereka memperebutkan hak asuh aku. Tapi aku udah 17 tahun. Jadi supaya lebih gampang, aku pikir ini sudah waktunya aku tinggal sendiri saja. Kedua orang tuaku nggak suka ide itu. Tapi mereka nggak bisa menghentikanku. Namun aku nggak mampu bayar mahal. Jadi aku tinggal di rumah kecil menyeramkan di kotaku. Ayahku membantu aku pindah dan membawaku keliling ke rumah tetangga untuk memperkenalkanku. Malam pertama aku sendirian itu serem banget. Dan parahnya, mantanku, Rick, gak berhenti chat aku. Kami baru putus dan mungkin dia tahu aku bakal kesepian. Jadi dia berusaha menyelinap balik ke dalam hidupku. Tapi aku tetap kuat dan gak membalas dia. Besok paginya, hal paling aneh terjadi. Aku buka pintu depanku dan di sana ada paket. Paketnya pakai kardus garis-garis yang aneh dan diisolasi dengan berantakan. Tapi yang lebih aneh adalah itu hari Minggu. Jadi nggak mungkin dibawa sama kurir. Aku bawa masuk dan aku buka paketnya. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan. Waktu aku baca, aku hampir pingsan. Selamat datang di kompleks ini. Rumah ini memang perlu darah segar. Tolong beritahu aku, apa kamar kamu yang di depan rumah? Aku cuma tanya supaya aku lebih mudah memperhatikan kamu. Apaan ini? Ini pasti lelucon yang gak lucu. Siapa yang bakal ngirim hal kayak gini? Aku buru-buru ke jendela depan dan melihat keluar. Gak ada siapapun, kecuali di rumah seberang aku bisa lihat siluet seseorang. Dia memakai pakaian hitam dengan kacamata hitam dan sepertinya dia cuma menatap keluar jendela ke arahku. Lalu aku ingat, waktu ayahku keliling untuk memperkenalkanku ke tetangga, pria ini satu-satunya yang gak membuka pintunya. Siapa sih dia? Aku berusaha melupakan surat itu, tapi beberapa hari kemudian ini terjadi lagi. Kali ini jauh lebih mengerikan karena di situ hanya tertulis, rumah ini memiliki rahasia, sebaiknya kamu pergi selagi kamu bisa. Jujur, aku udah siap untuk kabur saat itu juga. Aku cuma cewek umur 17 tahun yang tinggal sendirian. Mana bisa aku membela diriku sendiri? Tapi waktu aku sedang merapikan barang-barangku, aku melihat kamera CCTV yang dulu disimpan di kamar lamaku. Tiba-tiba, aku punya ide yang lebih baik. Aku pasang kameranya di depan rumah di mana nggak ada yang bisa lihat. Kalau ada yang datang ke terasku, aku jadi bisa tahu. Malam itu, aku akhirnya bisa tidur jam 2 malam. Tapi nggak lama setelah itu, HP-ku mulai bunyi berkali-kali. Aku cek dan ternyata itu peringatan dari kameraku. Dia menangkap pergerakan di depan pintuku jam 5 pagi. Aku buru-buru ke bawah dan menemukan paket lagi, dibungkus kardus yang sama kayak sebelumnya. Aku buka rekaman kamera di HP-ku dan beneran, ini mungkin video paling menyeramkan yang pernah aku lihat. Yang berdiri di depan pintuku adalah tidak ada. Paketnya kayak muncul saja tiba-tiba, tapi waktu aku nyalakan volume videonya, aku bagai ditampar oleh kenyataan. Paketnya muncul dari belakang kameranya. Aku bisa dengar suara pintu depanku terbuka dan tertutup di dalam videonya. Siapapun yang meninggalkan paket itu sempat ada di dalam rumahku. Dan yang paling gilanya, ini terjadi beberapa menit lalu. Penyusup ini bisa jadi masih di dalam. Aku buru-buru ke atas dan sembunyi di bawah kasurku. Aku coba dengerin, tapi aku nggak dengar orang lain di dalam rumah. Mungkin aku tetap di sana selama sejam sebelum aku sadar sesuatu. Aku masih belum buka paketnya. Aku keluar dari persembunyian dan membuka paketnya. Kali ini gak ada suratnya. Isinya sesuatu yang lebih aneh. Di dalam paketnya ada HP baru. Apa-apaan? HP-nya juga gak dikunci, jadi aku mulai lihat-lihat. Ini sepertinya baru. Belum ada aplikasi yang diinstal juga.
Tapi bodohnya, aku buka menu foto. Rahangku hampir jatuh ke lantai. Ada foto-foto aku di dalamnya. Foto-foto baru diambil dari jendela rumahku dan bahkan ada beberapa foto aku yang lagi tidur. Aku hampir muntah karena takut, tapi aku tetap lanjut lihat-lihat isi HP ini. Pasti ada sesuatu di dalam sini yang bisa kasih petunjuk tentang siapa yang melakukan ini. Aku berhasil melacak riwayat panggilan. Cuma ada satu nomor di sana yang dihubungi beberapa hari lalu. Secara impulsif, aku hubungi nomor itu. Halo? Terdengar suara wanita. Ini siapa ya? Tanyaku. Samantha, ini kamu ya? Oh my God, ini ibuku. Aku hampir nggak percaya, tapi ini masuk akal. Dia satu-satunya yang punya kunci cadangan ke rumahku. Tapi buat apa ibu melakukan ini? Bu, ibu pikir ibu ngapain sih? Nggak lucu tahu. Apanya yang nggak lucu? Kenapa kamu terus-terusan iseng telepon ke nomor ini? Tanyanya. Tapi ada sesuatu yang nggak beres. Aku bilang ibu tentang HP dan surat-surat ini dan ibuku cuma bilang, ibu tahu, ibu juga dapat itu terus. Ibuku nggak bersalah dan ibu juga jadi target dari orang gila ini. Aku bilang ibuku kalau aku mau pulang, tapi ibu bilang nggak ada kamar untuk aku di apartemen barunya. Aku bersandar ke jendela dapurku dan hampir menangis jadi-jadinya. Tapi dari sudut mataku, aku lihat pria mengerikan di seberang jalan berdiri di depan rumahnya masih mengenakan kacamata hitam. Aku nggak kuat lagi. Aku memutuskan untuk melabraknya. Aku bergegas keluar dan teriak padanya. Pak, apa Bapak yang ninggalin surat-surat aneh ke saya? Tapi waktu dia menoleh ke arahku, aku dapat jawabannya. Enggak, anak muda. Saat itulah aku tahu kalau pria itu buta. Kacamata itu digunakan untuk melindungi matanya. Dia nggak memperhatikanku sama sekali. Itu pasti si pengamat, kata dia. Maaf, si pengamat? Tanyaku. Oh iya, semua orang yang pindah ke rumah itu selalu diusir sama si pengamat. Beberapa orang bilang kalau rumah itu yang melakukannya sendiri. Orang lain mikir rumah itu dihantui pria yang pernah tinggal di sana bertahun-tahun lalu. Sangat aneh. Oh my God, pantas saja harga sewanya murah. Aku berterima kasih ke pria tua itu atas bantuannya dan mengeluarkan HP-ku. Aku harus keluar dari sana, jadi aku telepon mantanku. Dia langsung jawab. Rick, aku boleh tinggal sama kamu sementara waktu? Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Boleh, katanya. Aku kesana sekarang. Ini langkah yang menyedihkan, tapi aku nggak punya pilihan lain. Tempat orang tuaku terlalu kecil, jadi aku harus lakukan ini sampai aku menemukan tempat lain. Rick datang dan bantu membereskan barang-barangku, jadi aku memutuskan untuk membuat kejelasan dari awal. Rick, ini cuma sebagai teman kan? Ini bukan artinya aku mau balikan sama kamu. Wajah dia memerah. Apa? Kamu friendzone aku? Lupainlah, aku capek berusaha ngejar kamu. Dia berteriak. Nih, beresin barang kamu sendiri. Lalu dia melempar beberapa kardus kosong padaku. Tiba-tiba aku sadar sesuatu. Ini kardus garis-garis yang sama kayak yang ditinggalin si pengamat. Oh my God, teriakku. Rick, selama ini kamu yang ngelakuin ini. Ngelakuin apa? Tanyanya sebelum dia memunggungiku. Aku nggak melakukan apa-apa. Terus kamu dapat box ini dari mana? Ini truk ayah kamu, kata Rick. Aku pinjam untuk membantu kamu. Boxnya sudah ada di bagasi. Lalu aku sadar. Akhirnya semua masuk akal. Aku telepon ayahku dan tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah aku nangis-nangis padanya, dia mengaku. Dia nggak mau cerai sama ibuku dan nggak mau aku tinggal sendiri. Dia pikir dia bisa menakuti kami supaya kami mau balik ke kehidupan lama kami. Jadi dia mengirim surat untuk menakuti kami. Dia berdoa supaya aku memohon untuk tinggal sama ayah lagi. Tapi waktu aku nggak melakukan itu, ayah menyusup ke dalam rumahku dan menguntit aku. Ayah bahkan membayar pria buta untuk bikin cerita gila tentang si pengamat. Itu nggak ada yang benar. Setelah semua misteri ini terpecahkan, aku kembali hidup sendiri. Masih di rumah menyeramkan ini. Aku belajar kalau tumbuh dewasa itu mengerikan. Apalagi saat kamu masih remaja. Tapi yang penting itu jangan menyerah di halangan pertama.